Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Renril adalah kota terbesar yang pernah Fuzi tahu sejauh ini. Butuh waktu untuk bersiap untuk mempertahankannya. Ada begitu banyak orang di sini. Fuzi berharap semuanya berjalan baik. Kahak menemukan penginapan dan mengajak Fuzi makan dulu. Fuzi bertanya ke Kahak apa knocker di tangan Kahak memberikan informasi lainnya. Kahak menjawab tidak ada. Knocker di tangan Kahak hanya berkomunikasi dengan Fuzi menggunakan tulisan. Sedangkan jika knocker berkomunikasi dengan sesamanya mereka tidak menulis maupun berbicara. Mereka berkomunikasi melalui citra mental. Karena mereka tidak membutuhkan kata-kata. Menurut Kahak, knocker terdengar seperti orang-orang gerabah. Sedangkan Fuzi berpikir jadi knocker dapat memahami apa yang mereka bayangkan. Knocker menjelaskan, para knocker berbeda dengan manusia yang berkomunikasi dengan ucapan maupun lisan. Mereka berkomunikasi seperti telepati, tapi hal itu tidak bisa jika knocker lain tidak menerima telepatinya. Kahak baru paham jadi para knocker saat ingin komunikasi harus dengan persetujuan kedua pihak. Fuzi ingat dulu jubah hitam juga menjelaskan tentang ini. Jubah hitam dulu berkata dirinya tidak bisa mengendalikan pikiran. Kahak bertanya ke Fuzi, apa pendapat Fuzi tentang kota ini? Dan bisakah mereka mempertahankan kota ini? Fuzi menjawab, aku pikir hal itu mungkin bisa jika menggunakan kekuatan pasukan pertahanan dengan rencana yang bisa ditangani dengan benar. Kahak berterima kasih. Fuzi bertanya kenapa Kahak berterima kasih padanya. Menurut Fuzi hal ini sudah biasa. Kahak mengerti, akan tetapi ketika perang ini berakhir, Kahak meminta izin untuk mengucapkan terima kasihnya ke Fuzi, dan mengajak Fuzi untuk segera mengambil kembali wujud Parona dan yang lain secepat mungkin. Fuzi akan sekuat tenaga untuk mengambil itu semua. Fuzi tidak sabar untuk bertemu dengan sekutu yang Bon bawa. Sekutu abadi seperti Fuzi. Adegan berganti ke Torta. Torta berkata, sekarang saya akan menanyakan beberapa hal kepada kalian. Kalian yang setuju untuk bergabung, tinggalkan tempat ini. Saat itu Bon berdoa ke Dewa Bennett untuk membantu rencananya semua ini. Torta melanjutkan bicaranya. Pertama, kalian yang mencintai negara Uralis pangeran kami, Boncin Nikoli Latasti Pitch Uralis. Sekarang, para prajurit masih berdiri di tempat. Kalian, yang menyukai Fuzi, masih para prajurit diam di tempat. Jadi, yang dari sini, semua mendukung Fuzi. Para prajurit menjawab, kehendak Tuan Bon adalah keinginan kita. Mereka tidak akan menolak perintah sampai Tuan Bon memerintah mereka. Torta melanjutkan, dan bilang, lalu selanjutnya, siapapun yang memiliki keluarga, teman, kekasih bahkan satu orang pun harus mereka lindungi. Mereka yang masih tidak gentar, berikan kehidupan pada mereka untuk tujuan kerajaan. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak takut dengan rencana ini? Kalian tidak takut meninggalkan orang yang kalian cintai? Terlihat salah satu prajurit meninggalkan tempat dia untuk ikut berperang bersama Bon. Torta masih melanjutkan bicaranya. Kalian yang masih ingin ikut berperang akan berada di Renril selama setengah tahun untuk mendukung perang akan datang. Teriakan yang penuh semangat juang keluar dari mulut para prajurit. Rencana mereka gagal. Bon terlihat murung. Torta datang memberitahu Bon, orang yang terpilih sedang menunggu di sana. Segera Bon pergi menuju orang itu. Tapi seperti biasa Fen dan Nixon muncul. Bon berkata, masih di sini. Ketika nenek dan kakek aku meninggal, mereka langsung menyeberang. Yang dimaksud Bon, dirinya menyindir Fen dan Nixon yang tidak pergi ke surga setelah mati. Nixon bertanya, apakah kamu berbicara kepada kami? Fen menceritakan dulu dia bisa merasakan surga sedang menunggunya di surga ketika dirinya baru meninggal. Tetapi Fen sangat khawatir tentang menyedihkannya dia sehingga tidak berani pergi ke surga. Hal sama seperti apa yang dirasakan Fen. Nixon juga merasakan seperti itu. Mungkin kata-katanya seperti ini. Penyesalan yang berkepanjangan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana Bon, maka pasti kali ini Tuhan akan mengadilinya. Orang itu bertemu Bon, langsung bilang, senang bertemu denganmu, dan bertanya apa kamu yang akan membawa mereka ke Renril.
Bon kenal dengan orang itu. Bernama Kai Renal Rawel. Kai juga sudah mengerti kalau orang di depannya ialah Pangeran Boncin Nikoli Latati Pitch Uralis. Dan memuji Bon. Bon adalah satu-satunya yang bisa mengenalinya tanpa melihat wajahnya Kai. Kai bertanya mengapa kami ditanyai pertanyaan-pertanyaan itu? Apa yang akan Anda lakukan dengan menemukan seseorang yang tidak loyal? Bon menjawab, sebuah tugas sudah menunggu. Mereka yang terpilih di sini akan menghadapi hal yang lebih buruk daripada kematian. Jadi Bon ingin memberikan mereka alasan yang bisa mereka gunakan untuk perjalanan ini. Jika waktu itu sudah tiba, Kai paham makanya dia mempunyai firasat yang selalu benar. Dan ada baiknya membuat pilihan yang berlawan untuk mencari kebenarannya. Kai meminta Bon tidak perlu khawatir. Kesetiaan Kai tidak bisa diremehkan sehingga Kai akan melakukannya misi ini walaupun lebih buruk daripada kematian. Tapi Bon bertanya dengan keadaan ayahnya Kai yang sedang sakit di rumahnya. Ayahnya Kai meninggal 2 bulan yang lalu. Sekarang hidup Kai bukan milik siapa-siapa selain dirinya sendiri. Kai bertanya, Pangeran, dari siapa kamu mendapatkan hidupmu kembali? Seseorang bersama Pocoa, menjawab dari iblis yang kekal. Bahkan di antara para Bennett yang setia, ada yang percaya fusi tidak disegel. Saya salah satunya. Ada juga rumor bahwa fusi dapat membangkitkan orang mati. Jika Anda benar-benar Pangeran Bon, maka mungkin Anda menerima hidup Anda dari fusi. Dan jika demikian fusi mungkin menjadi dewa baru. Pocoa meminta maaf, karena telah membawa seseorang ketika Bon sedang berbicara sesuatu yang sangat penting. Bon mengerti jadi meminta Pocoa tidak perlu minta maaf. Karena Bon sendirilah yang mengajak orang itu dari kuil utama Bennett. Mereka akan menuju Renril bersama. Bon harus mengungkapkan rahasia ini suatu hari nanti. Dia mungkin juga akan mengungkapkannya sekarang demi Renril. Mereka akan pergi segera setelah persiapan selesai. Begitu mereka tiba, mereka akan bertemu dengan perantara Bon dan yang lain. Mereka akan menangani komunikasi dengan keluarga kerajaan dan mengajari Bon dan kawan-kawan tentang tata letak Renril. Bon bertemu orang itu sedang asik bersama biduan. Dengan polosnya berkata, "Oh, kamu di sini. Lama tidak jumpa ya." Setelah menemukan ketiganya, mereka akan menganggap pencarian untuk sekutu selesai untuk saat ini. Kahak mempertanyakan ketiga orang itu kepada Bon. Apa bisa mereka mempercayai orang-orang itu yang dianggap Bon sekutu mereka? Bon menjawab, seseorang memiliki kesetiaan kepada saya. Seseorang memiliki kemurtadannya. Seseorang memiliki kepentingannya sendiri. Semua layak untuk dipercaya. Singkat cerita, Bon mendatangi Fusi dan memberitahu mereka sudah mendapatkan sekutu baru. Fusi terlihat senang karena Bon membawa sekutu yang abadi seperti Fusi. Bon menjelaskan memang benar dia membawa sekutu tetapi tidak abadi. Mereka memiliki potensi untuk menjadi abadi. Fusi tidak tahu maksud perkataan Bon. Langsung Bon jawab, itu berarti saya tidak bisa mengatakan dengan pasti sampai mereka mati. Tapi aku tidak membawa mereka ke sini untuk menyia-nyiakan hidup mereka. Saya menyebut mereka di sini sebagai manusia normal. Bon menyuruh Fusi mendengarkan dirinya sebelum Knocker menyerang. Bon ingin Fusi mendapatkan wujud mereka untuk jaminan jika Fusi kehabisan wadah. Fusi bertanya, jadi itu yang kau maksud abadi? Fusi tidak akan suka mendapatkan sekutu seperti cara yang akan Bon lakukan. Bon sudah memberitahu mereka tentang Fusi. Jadi meminta Fusi berjalan ke sana dengan percaya diri sebagai Imo yang abadi. Mereka adalah sekutu untuk Fusi. Kai Renal Rawel dari Uralis. Kai telah melihat Fusi berkali-kali sebelumnya. Tetapi Kai takut akan menempatkan dirinya lebih jauh dalam dosa Fusi. Hyro Rich, mantan prajurit resimen pendiri Bennett dan utusan Mesar. Sekutu terakhir berpikir Bon sedang bercanda. Karena dia sudah membayangkan iblis yang ditakuti semua orang. Akan tetapi yang muncul hanya anak-anak. Fusi memperkenalkan diri, dan akan mempertahankan kota ini bersama mereka. Terlihat suasana canggung di sekutu ini. Bon datang memberitahu, mereka akan bertemu Tuan Putri dan segera berkumpul untuk bertemu Tuan Putri bersama. Singkat cerita, mereka bertemu Tuan Putri. Tuan Putri berharap kepada mereka dalam melindungi kota Renril. Bon berkata,
Ya, untuk sekarang maupun di masa depan. Kami ingin mempertahankan kota dalam jumlah yang lebih besar. Tuan Putri juga mempunyai tujuan yang sama seperti perkataan Bon tadi. Dan bertanya apa yang mereka inginkan. Kai membutuhkan kerjasama antar warga. Dan meminta Tuan Putri meminta kepada para warga secara pribadi. Hyrule Ridge membutuhkan sebuah pasukan tentara untuk bekerja sama dengan mereka. Sedangkan Mesar meminta kastil, blueprints, dan tempat bawah tanah juga. Fusi meminta semua kota Renril. Bon tidak habis pikir mereka meminta kepada Tuan Putri seperti itu. Tuan Putri berkata, "Jadi begitu. Dalam hal ini, kalian harus terlebih dahulu memberikan sesuatu sebagai balasannya dan dapatkan itu. Jika kalian menginginkan bantuan warga, dapatkan kepercayaan mereka. Jika kalian menginginkan bantuan tentara, dapatkan bantuan mereka. Jika kalian menginginkan bantuan kerajaan, dapatkan bantuan kerajaan. Lakukan dan Renril akan menjadi milik kalian." Fusi bertanya, "Apa kamu pikir ini saatnya untuk bersikap santai tentang hal ini? Para Knockers bisa membunuh semua orang di kota ini dimanapun mereka mau. Begitu mereka mendapatkan diameter sekitar 10 cm. Mereka mulai bergerak, tidak akan yang tahu jika mereka sudah berada di dinding." Prajurit di sana marah karena Fusi tidak sopan bicara dengan Tuan Putri. Bon meminta maaf dengan alasan Fusi hanya anak muda yang masih belum mengerti tata krama. Tuan Putri menyuruh semuanya tenang. Dia akan menerima permintaan mereka. Tapi jawaban Tuan Putri tetap sama. Dan berharap situasinya telah berubah pada pertemuan mereka berikutnya. Singkat cerita, setelah pertemuan tadi, Bon memarahi sikap Fusi yang tidak sopan pada Tuan Putri, padahal Bon sudah mendapatkan kepercayaannya Tuan Putri selama ini. Fusi menjawab, "Oh ya, dan tidak ada kepercayaan di sana. Bahkan tidak di antara kita." Bon bertanya, "Apa kamu marah?" Fusi menjawab, "Aku telah menggunakan orang-orang yang aku temui selama bertahun-tahun berulang kali dalam pertempuran." Fusi selalu merasakan rasa bersalahnya tentang itu. Tidak ada yang pernah meringankan rasa bersalah itu. Dan di sini Bon menyuruh Fusi menggunakan sekutu ketiganya untuk bertarung. Jika Bon menjadi Fusi, Bon akan melakukan itu. Karena jika Fusi tidak menggunakan kekuatan yang Fusi miliki, itu sama dengan tidak menyelamatkan siapapun. Kahak dan Eko melihat Bon pergi dari kamar Fusi. Karena itu Kahak bertanya ke Fusi apa ada masalah. Fusi menjawab, "Aku sudah tidak bisa lagi percaya dengan Bon." Kahak paham mereka habis debat. Dan berkata, "Tidak ada alasan untuk memaksakan diri berada di dekatnya. Aku selalu berpikir itu tidak cocok dengan kamu. Karena kamu masih punya aku yang selalu bersamamu." Kai dengan salah satu sekutu sedang bermain suatu permainan. Fusi mendatangi mereka, dan bertanya pada Mesar, apa yang harus Fusi lakukan jika ingin membangun basis dari bawah ke atas. Mesar berkata, "Anda akan membutuhkan izin sang putri. Dan di mana sopan santunmu?" Fusi menjawab, "Maka aku hanya akan membangunnya dengan caraku sendiri. Aku tidak punya waktu untuk menunggu setiap hal kecil." Saat Fusi ditanya bagaimana melakukannya, Fusi akan melakukannya dengan uang. Mesar mencegah Fusi, karena Fusi terlalu buru-buru bertindak. Mesar paham orang seperti apa Tuan Putri itu yang sangat ketat dengan orang luar. Dan meminta Fusi mengikuti prosedurnya saja. Fusi berkata, "Aku tidak ingin mendengar ceramah dari seseorang yang membuang-buang waktu bermain game." Kai bertanya apa Fusi mau bergabung dengan mereka. Inilah saat penduduk kota sedang makan. Dan berpikir Fusi akan menjadi pengganggu penduduk kota jika Fusi pergi sekarang. Jadi meminta Fusi untuk bergabung dengan Kai untuk permainan sampai selesai. Akhirnya Fusi mengikuti ajakan mereka untuk ikut bermain. Kai memberitahu cara mainnya kepada Fusi. Ketika kamu mendapatkan 3 bagian berturut-turut secara vertikal atau horizontal, kamu dapat mengambil bagian dari lawan Anda. Lalu dengan hanya 2 bagian yang tersisa kalah. Sedangkan Fusi hanya punya 3 yang tersisa. Dan menyuruh Fusi untuk membayangkan mereka yang berjumlah 3 sebagai mereka versus para Knockers. Kai melanjutkan cara permainannya. Aturan terbang berlaku. Sampai Kai memiliki 3 yang tersisa, Kai hanya dapat memindahkan potongannya ke ubin yang bersebelahan. Tetapi Fusi dapat memindahkan milik Fusi ke ruang manapun. Kai memberitahu Fusi, jika Mesar suka permainan ini. Dan memperingatkan Fusi, hal yang terlalu terburu-buru untuk mendapatkan kemenangan akan menjadi bumerang bagi Fusi dalam game ini. Fusi mempertanyakan bekas luka Kai apa saat berada di tentara Uralis.
Kai menjawab, "Oh ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Dan meminta Fuzi menyembuhkan luka di wajah Kai. Akan tetapi Fuzi tidak bisa melakukannya. Fuzi melanjutkan pertanyaannya. Seberapa banyak yang Kai dengar tentang seorang Fuzi? Kai berkata, bahwa jika kamu menghafal aku, Kai akan mendapatkan kehidupan abadi setelah kematian. Fuzi menganggap pemikiran Kai sangat berlebihan padanya. Dan bertanya apa Kai tidak membenci hal seperti itu. Tentang Fuzi yang akan menggunakan tubuhnya. Kai menjawab tidak. Karena Bon memberitahu Kai bahwa musuh mengatakan Fuzi tidak membutuhkan tubuh, pikiran atau tubuh yang akan mengambil kendali. Kai berpikir mereka membutuhkan tubuh abadi untuk pertempuran ini. Waktu kecil, Kai tinggal bersama ayah dan neneknya. Ayah Kai adalah pandai besi dari sebuah desa kecil, dan Kai sering membantunya setiap waktu. Mereka membuat pedang untuk tentara Uralis. Itu pekerjaan yang membanggakan. Tetapi setelah kondisi nenek Kai memburuk, ayahnya mulai memperlakukan Kai dengan buruk. Saat itu Kai merasakan itu seperti nerakanya dunia. Kai ingin pergi dari sana secepat mungkin. Tiba hari kemerdekaan bagi seorang Kai. Para Knockers menyerang. Kai merasa Knockers akan melepaskan Kai dari hidupnya yang menyakitkan. Tiba di rumah, Kai melihat ayahnya yang mengajak neneknya pergi dari sana. Tapi pedang yang dibuat mereka jatuh menuju ayahnya Kai dan neneknya. Kai sudah salah paham. Para Knockers tidak menyelamatkan Kai dari dunia ini. Lalu orang di sana memberitahu Kai, ayahnya sedang ada di bawah reruntuhan. Segera Kai dan para warga di sana membantu membebaskan ayahnya Kai dan neneknya. Singkat cerita, Bon kecil datang dan berkata, sangat mengerikan karena desa ini hancur. Dan meminta para warga di sana untuk ikut bersama Bon, tapi terlihat para warga tidak minat dengan ajakan Bon. Karena jika meninggalkan tempat ini akan merasa tidak baik untuk menghormati orang-orang yang sudah mati. Berbeda dengan yang lain, Kai bergabung dengan tentara Uralis seolah-olah melarikan diri dari nerakanya. Beberapa waktu kemudian, neneknya meninggal. Tinggal ayahnya yang terbaring sakit. Ayahnya meminta maaf ke Kai untuk selama ini dirinya sudah melakukan Kai dengan buruk. Dan berterima kasih ke Kai. Saat itulah Kai tersadar. Kai senang dirinya tidak mati hari itu. Jika Kai mati, ceritanya akan berakhir membosankan di mana dirinya masih menyimpan kebencian pada sang ayah. Sejak itu, Kai mulai berpikir bahwa hidup sedikit lebih lama bukanlah hal yang buruk. Kai berkata, terkadang, daging membimbing hati. Saya tidak setuju dengan para Knockers. Bahkan jika mereka mengambil tubuhku dan aku menjadi seperti mereka. Dan inilah akhir dari game mereka. Tapi Bon datang, memberitahu Fuzi. Dengan kekuatan Fuzi permainan ini belum selesai. Fuzi bisa membangkitkan kembali bagian-bagian ini. Saat itu juga Fuzi yang masih ngambek sama Bon pergi meninggalkan mereka. Di jalan Fuzi diajak Idi menunjukkan awan debu. Kai mengajak Fuzi menuju ke sana. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kota, dan tampaknya orang-orang tembikar cepat menangkap perubahan dalam berbagai hal. Kai senang dia mengetahui itu. Idi sangat menarik. Singkat cerita, Fuzi dan Kai tiba di sana. Terlihat rumah yang hancur karena pondasi rumah yang sudah tua. Kai meminta Fuzi membangun bangunan itu. Fuzi bisa membuat bangunan itu karena pada hari ketiga mereka di sana Fuzi sudah mempelajari bangunan-bangunan di kota ini. Fuzi merubah wujudnya menjadi kakek sake menuju ke mereka dan berkata, jika kalian menutupi area ini dengan terpal besar sebelum gelap, kami akan membangunnya kembali dalam satu gerakan. Mereka tidak bisa percaya, tapi mau gimana daripada tidak ada usaha, cuma merenung. Akhirnya mereka menutupi area ini dengan terpal besar. Berita kesuksesan membangun bangunan yang besar dalam satu malam Fuzi sampai ke Tuan Putri. Dan saat itu seluruh kota membicarakan keajaiban ini.